Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in walau umrid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang berkat rahmat ilahinya kita masih bisa dan alhamdulillah diberikan nikmat kesehatan pada saat ini. Kemudian, sholawat serta salam tak lupa juga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berkat beliau dan para sahabat-sahabatnya kita dapat berpindah dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Oke, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perencanaan Pendidikan yaitu Ibu Dr. Helna Neis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perencanaan Pendidikan yang telah memberikan beberapa materinya sehingga saya dapat mempelajari dan membuat video seperti sekarang ini. Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Sevita Putri Maitsa dengan NIM 2212504 dari kelompok 12. Subjudul tema saya yang berjudul penuntasan wajib belajar. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud penuntasan wajib belajar? Nah, penuntasan wajib belajar adalah program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah, yang awalnya kebijakan ini dimulai pada tahun 1994 dan ditargetkan selesai pada tahun 2008. Tetapi dalam pelaksanaannya, program wajib belajar 9 tahun ini masih terdapat beberapa kendala. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kendala tersebut yaitu seperti dari faktor biaya, faktor sarana prasarana atau sarpras, dan juga faktor yang membuat peserta didik diharuskan untuk bekerja. Jadi, program wajib belajar 9 tahun ini dinilai masih belum tuntas pelaksanaannya. Tetapi khususnya bagi daerah DKI Jakarta, program wajib belajar 9 tahun ini dinilai sudah tuntas atau sudah berjalan dengan baik. Nah, angka ini juga didasarkan pada meningkatnya angka partisipasi kasar dan juga angka partisipasi murni dari sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Nah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murninya untuk sekolah menengah pertama itu sebesar 102,86% dan untuk sekolah menengah atas sebesar 81,41%. Nah, jadi berdasarkan fakta tersebut, program wajib belajar 9 tahun dapat dinilai berjalan dengan baik untuk daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, seharusnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan program wajib belajarnya menjadi wajib belajar 12 tahun. Hal ini juga didasarkan kepada Kota Jakarta yang sesuai perkembangannya sudah setara dengan kota-kota besar di negara Asia sebagai kota jasa. Nah, untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mulai meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Karena sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dapat bersaing di kancah internasional atau global, yaitu yang unggul dan juga kompeten dalam bidang jasa. Dan juga program wajib belajar 12 tahun ini dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Nah, kendala tersebut yaitu dari faktor biaya. Biaya ini juga dibutuhkan atau diperlukan mulai dari APBN, APBD, dari masyarakatnya sendiri atau dari dunia kerja atau dunia usaha. Dan juga seperti halnya dengan program wajib belajar 9 tahun, program wajib belajar 12 tahun ini
juga masih terdapat beberapa kendala ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, dalam hal ini program wajib belajar 12 tahun masih perlu pengawasannya, yaitu dalam proses sumber daya manusia maupun dalam pembiayaannya. Oke, selanjutnya adalah yang akan saya jelaskan indikator dan formula penuntasan wajib belajar. Nah, apa itu indikator dan formula penuntasan wajib belajar? Jadi, indikator program wajib belajar itu adalah kinerja pencapaian angka partisipasi kasar atau APK dan angka partisipasi murni atau APM untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan SMP sebesar 90%. Nah, APK itu adalah persentase jumlah siswa seluruhnya terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. Formula perumusannya yaitu sama dengan jumlah siswa seluruhnya dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100%. Nah, untuk APM ini adalah persentase jumlah usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu sekolah tertentu. Nah, untuk umur sekolah dasar yaitu sekitar 7-15 tahun. Formula penghitungannya itu sama dengan APM, yaitu jumlah siswa usia 7-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100%. Nah, jadi itu tadi tentang formula penuntasan wajib belajar dan juga indikatornya. Nah, selanjutnya yang akan saya terangkan yaitu ada penerapan TQM dalam perencanaan pendidikan, atau TQM ini artinya Total Quality Management. Nah, TQM ini merupakan singkatan dari Total Quality Management, yaitu suatu makna dan standar mutu dalam pendidikan. Bagi setiap lembaga pendidikan, mutu adalah suatu isu sentral yang perlu diperhatikan. Nah, karenanya beberapa lembaga pendidikan sudah mulai menerapkan sistem standar mutu dengan istilah manajemen mutu terpadu. Nah, untuk meningkatkan mutu atau kualitas pada suatu lembaga tertentu, dan ini juga sama halnya dengan pembahasan TQM, Juran mendemonstrasikan 3 hal yang perlu diperhatikan dalam proses manajerial, yaitu yang pertama adalah quality planning, yang kedua quality control, dan yang ketiga quality improvement. Nah, apa itu quality planning? Quality planning yaitu adalah quality planning ini artinya proses menyampaikan suatu produk atau jasa dengan karakteristik yang tepat sehingga dapat tujuannya untuk memuaskan para pelanggan. Yang kedua yaitu adalah quality control. Nah, apa itu quality control? Quality control itu artinya di mana produk benar-benar diperiksa atau dievaluasi. Nah, misalnya seperti adanya mesin atau inventaris yang sudah rusak atau tidak layak pakai, sehingga perlunya mengganti atau membeli yang baru pada mesin-mesin atau inventaris tertentu. Selanjutnya yang ketiga adalah quality improvement. Nah, apa yang dimaksud quality improvement? Jadi quality improvement itu adalah di mana mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai secara berkelanjutan. Nah, dalam proses quality improvement ini diperlukannya pelatihan kepada para karyawan dan juga para staf agar mereka mampu mempertahankan mutu yang telah dicapai sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, materi yang selanjutnya yaitu beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep Total Quality Management di dunia pendidikan. Yaitu yang pertama itu adalah perbaikan secara terus-menerus atau quality improvement. Yang kedua, menentukan standar mutu atau quality assurance. Yang ketiga, perubahan kultur atau change of culture. Dan
Yang keempat adalah perubahan organisasi atau upside down organization. Yang terakhir, mempertahankan hubungan dengan pelanggan atau keeping close to customer. Oke, jadi itu tadi beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep Total Quality Management atau TQM di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah sinergi penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu. Nah, sinergi di sini berarti sama juga artinya dengan strategi. Jadi, sinergi penuntasan wajib belajar itu adalah strategi yang diperlukan para staf atau karyawan pada proses pendekatan kepada masyarakat. Nah, proses pendekatannya ini ada 5, yaitu yang pertama pendekatan budaya, pendekatan sosial, pendekatan agama, pendekatan birokrasi, dan juga pendekatan hukum. Nah, selanjutnya dikutip dari Asroni Paslah tahun 2020, yaitu yang pertama pendekatan budaya. Apa itu pendekatan budaya? Nah, pendekatan budaya itu adalah sosialisasi wajib belajar, di mana sosialisasi ini tuh memanfaatkan budaya yang ada dan berkembang pada desa tertentu. Nah, contohnya yaitu seperti yang pertama, tentunya mengundang tokoh yang dihormati atau tokoh masyarakat tertentu, sehingga menarik para warga untuk datang. Nah, selanjutnya yaitu adalah dengan menyisipkan atau dengan melakukan pertunjukan seni seperti mengundang wayang, mengundang gamelan, atau alat musik tertentu. Nah, yang kedua yaitu adalah pendekatan sosial. Nah, dalam proses sosialisasi pendekatan sosial, hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah sosial ekonomi masyarakatnya. Seperti dengan pendekatan budaya, pendekatan sosial juga perlu mengundang beberapa tokoh masyarakat, baik non-formal maupun informal. Nah, jadi dalam pendekatan sosial itu, staf atau karyawan seharusnya atau diwajibkannya memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah atau dana BOS dan juga beasiswa agar mereka tertarik untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga program penuntasan wajib belajar dapat terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya adalah pendekatan agama. Dalam sosialisasi pendekatan agama, yang perlu diperhatikan yaitu adalah masyarakat ketika melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang sangat agamis. Nah, jadi di sini yaitu caranya dengan mengutip ayat-ayat suci atau dengan hadis-hadis tertentu, sehingga konsep wajib belajar lebih mudah diikuti. Atau menggunakan moto belajar adalah ibadah, itu yang didasarkan atas kajian yang sangat mendalam oleh para tokoh agama. Nah, kemudian selanjutnya adalah pendekatan birokrasi. Apa itu pendekatan birokrasi? Pendekatan birokrasi yaitu adalah memanfaatkan sistem pemerintahan yang ada, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan lain-lain. Sehingga bentuk pendekatan birokrasi ini lebih berhasil bila digabung dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Selanjutnya adalah pendekatan hukum. Nah, pendekatan hukum di sini digunakan pada daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan yang sangat-sangat rendah, sehingga perlunya edukasi atau perlunya pemberitahuan kepada masyarakat tersebut agar lebih memiliki kesadaran dan kewajiban terhadap belajar mengajar, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah materi tentang peningkatan mutu pendidikan. Nah, apa itu peningkatan mutu pendidikan? Jadi, peningkatan mutu pendidikan yaitu adalah mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti bagi siswa dan juga masyarakat. Lewis dan Smith secara lebih rinci menerjemahkan bahwa
Mutu secara keseluruhan atau total quality termasuk dalam bidang pendidikan mencakup 3 ranah yang perlu diperhatikan, yaitu seluruh proses, seluruh pekerjaan, dan juga seluruh personil yang terlibat. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah dalam proses peningkatan mutu pendidikan, yaitu mungkin itu saja beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.